Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat cahaya caruban nagari, kembali di spesial Ramadan kali ini dengan petatah petitih dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Yen puasa dan fungsi totaling dan dewa. Jadikanlah puasa sebagai alat pengendalian diri. Pada kesempatan kali ini, tentu ada satu kajian dan sudut pandang yang sedikit berbeda agar dalam menjalankan ibadah puasa ini kita memiliki semangat yang kokoh, kita memiliki satu prinsip di dalam menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini, agar makna puasa yang kita lakukan ini betul-betul bisa menjadi satu tujuan yang Allah inginkan, la'allakum tattaqun, predikat takwa yang Allah berikan kepada diri kita. Sahabat cahaya caruban nagari, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ali bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Andai saja umatku mengetahui apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, sungguh mereka, kata Kanjeng Nabi, akan berandai-andai, berangan-angan, bertamanni bahwa dalam satu tahun itu semuanya bulan adalah bulan suci Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena kata Kanjeng Nabi, kebaikan di dalam bulan suci Ramadan itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kebaikan-kebaikan, pahala atau ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ketika kita berikat di dalam bulan suci Ramadan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Asalkan niat yang tulus, niat yang ikhlas, khalisan liwajhi wa muhabbatan lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ada pada diri kita. Niscaya kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kemudahan-kemudahan tersebut, karena sebab kemuliaan di dalam bulan suci Ramadan. Anugerah yang berikutnya yang Allah berikan kepada umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan ini adalah ta'ata maqbulatun. Bahwa ketaatan yang kita lakukan, bentuk ketaatan apapun itu, maka semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun berbeda di dalam bulan-bulan yang lain. Hanya di bulan Ramadan ini, ketaatan yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti ini, kenapa tidak lalu kemudian kita betul-betul memanfaatkan anugerah momen yang Allah berikan kepada kita. Allah takdirkan kepada kita sampai kepada bulan suci Ramadan kali ini, tentunya ada satu harapan, tentunya ada satu tujuan yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita semuanya. Lalu tujuan itu apakah kita akan ambil atau akankah kita sia-siakan? Kalau ketaatan semuanya akan
terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak? Kemudian kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan apapun bentuk ketaatan itu, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wad'awat mustajabat, bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya akan dikabulkan oleh Allah, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah ranahnya sebuah keyakinan. Tatkala Allah memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu sekalian, berdoalah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Ranahnya tentunya adalah ranah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian, ada banyak syarat-syarat agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah kita menjaga makanan minuman kita dari unsur-unsur yang haram. Kita yang masuk ke dalam mulut kita, yang masuk ke dalam perut kita, semuanya harus unsur-unsur yang halal. Ini adalah salah satu syarat agar doa-doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menjadi kajian yang sangat penting dalam kehidupan kita tentunya. Bukankah kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak mempunyai kekuatan sedikit pun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ini adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Kalau misalkan Allah tidak menganugerahi kita kekuatan, niscaya kita tidak akan melakukan ibadah. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, maka kita pun tidak akan mampu untuk meninggalkan maksiat. Maka dengan berdoa tentunya ini adalah merupakan sebuah wujud penghambaan kita kepada Allah. Makanya kata Kanjeng Nabi, ad-du'a wal ibadah. Doa pun termasuk ke dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semakin banyak kita berdoa, semakin merasa benar bahwa kita ini banyak sekali kekurangan-kekurangan, banyak masalah-masalah, problematika yang muncul di tengah-tengah kita. Itu semuanya harus dijawab oleh kita, dan jawabannya hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Berdoalah sebagai sebuah kaidah di dalam menjalani kehidupan kita ini. Kemudian yang selanjutnya adalah wadzunuba maghfuratun. Dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sejak pertama kali menjadi orang yang mukallaf, dibebani hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak pertama kali balik sampai dengan saat sekarang ini, tentu banyak sekali dosa-dosa yang sudah dilakukan. Banyak sekali maksiat-maksiat yang tidak bisa kita hitung. Semuanya mungkin masih ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak tahu apakah catatan itu sudah dihilangkan oleh Allah atau tidak. Maka yang harus kita lakukan adalah ketika puasa ini, banyak-banyaklah beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mumpung di bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berjanji ketika seorang hamba meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan yang terakhir adalah wal jannatu mushtaqatul lahum. Surga merindukan umat Nabiullah Muhammad SAW. Tentu umatnya yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabiullah Muhammad SAW, bahwa ada fenomena yang sangat menarik di dalam bulan suci Ramadan ini. Banyak sekali anugerah yang Allah berikan, yang Allah persiapkan untuk umat Nabiullah Muhammad SAW ini. Akankah kita mengambil hikmahnya? Akankah kita mengambil kesempatan yang Allah berikan kepada kita? Bukankah kita memahami tatkala Allah memberikan kesempatan kepada kita,
berarti Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Maukah kita memproses diri kita menuju kepada kebaikan itu sendiri? Para pemirsa, sahabat cahaya caruban negari, dimanapun berada, ini adalah sisi yang lain yang Kanjeng Sunan Gunung Jati sampaikan, yen puasa dan fungsi petaling gandewa. Jadikanlah puasa sebagai alat pengendalian diri. Semoga ketika kita sudah memahami begitu luar biasa nugrah yang Allah berikan kepada diri kita di bulan puasa ini, kita betul-betul bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mengendalikan diri kita, dan kita betul-betul diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang dicatat di sisinya sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ridho dan barakahnya kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bimuradi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.